Shalom, damai di hati, remaja Betel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di hari ini kita lagi boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun kita tidak tatap muka satu dengan yang lain, tapi kita bersyukur karena Tuhan masih menjaga dan melindungi kita. Nah, teman-teman dan kakak-kakak komisi serta remaja yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami sangat bersyukur Bapa karena Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan sehingga kami dapat beraktivitas hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah kami lagi dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan membaca sebagian dari sabda firman-Mu dan akan merenungkannya. Kami yakin dan percaya hikmat penyertaan yang berasal daripada-Mu saja dapat menaungi kami sehingga kami dapat mengerti, memahami akan firman-Mu ini. Tuntunlah Khadim yang akan membagikan firman ini. Kami yakin dan percaya Kau akan memberkati dia sehingga dia dapat berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman komisi dan adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dengan perikop Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun, pada waktu itu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para bala dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupan-pedupan yang ada di atasnya, ia meremukkan dan menghancurkannya. Tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah terjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, merobohkan segala patung pahatan, serta menghancurkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Teman-teman komisi dan adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena di kesempatan ini kita lagi boleh mendengarkan dan baca sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Tawarik ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman ini menceritakan bagaimana seorang anak muda, kamu bilang ini Yosia, yang masih di umurnya yang masih muda, ia sudah dipercayai jadi seorang raja, di mana dalam kepemimpinannya, dalam menjalankan tugas, dia selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Dia taat kepada Tuhan, dan di masa muda ini dia sangat berani. Karena kenapa bilang dia sangat berani? Karena kalau orang baca di kitab pasal yang sebelumnya, di pasal 33, Raja Manasye yang pada waktu itu dia sedang membangun kembali yang patung-patung berhala, yang penyembahan berhala. Tapi ketika Raja Yosia ini memimpin, dia menghancurkan semua itu. Berhala, patung-patung berhala yang sudah oleh ayahnya, dia bongkar semua, dia
mulai baru, karena di waktu dia ingin bahwa orang tidak boleh menyembah berhala. Orang patut menyembah yaitu Tuhan Yesus. Untuk itu adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa muda ini bagaimana kita ditantang supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita lebih rajin walaupun dalam situasi ini orang tetap beribadah, orang tetap berdoa. Karena di dalam pembacaan ini bagaimana Yosia menunjukkan keberaniannya dalam membongkar suatu kejahatan atau suatu yang bersalah dan suatu yang tidak benar untuk dilakukan oleh bangsa Yerusalem ini. Untuk itu Yosia ingin bahwa kita selalu berbuat yang baik dan selalu berkenan kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik remaja di usia yang muda ini, bagaimana kita dapat memakai keberanian kita. Keberanian kita itu kita harus berani mempertahankan terpe hidup yang Tuhan percayakan saat ini. Orang menjadi terang di tempat yang gelap. Contohnya begini, ketika orang dalam pergaulan sehari-hari, ketika kita dalam situasi kita melihat teman-teman kita yang sedang di luar sana, yang mungkin dalam pergaulannya yang bilang cukup bebas, bagaimana kita menghadirkan diri kita sebagai remaja yang baik, kita bersama-sama dengan mereka. Berarti ketika orang ada di dalam tempat situ, bukan berarti orang terjerumus, tapi orang harus mempertahankan orang keberanian supaya orang tetap terang dalam kegelapan itu. Orang tetap menerangi mereka sehingga yang terpancar dari kehidupan kita yaitu terang Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yosia ini di dalam masa mudanya, dalam kepemimpinannya, dia selalu taat. Begitu juga dalam kehidupan kita, teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita tetap taat, kita tetap menyampaikan kebenaran. Contoh lagi di dalam sekolah, kalau kita sebagai remaja dalam studi, ketika orang melakukan kebenaran, ketika diberi kepercayaan menjadi ketua kelas. Nah, kebanyakan ketua kelas ketika teman kita yang tidak masuk kelas atau bolos, kebanyakan orang coba ancam pada orang ketua kelas kasih hadir. Nah, itu salah satu tanggung jawab dari seorang ketua kelas. Bagaimana orang mengambil tindakan yang adil, tindakan yang benar, sehingga orang mulai dari hal kecil itu orang dapat dipercayai sampai ke hal yang besar. Untuk itu sebagai orang contoh ketua kelas, bagaimana orang mengambil tindakan yang adil. Ketika teman kita salah, orang tegur. Ketika orang mengambil keadilan bahwa ketika dia salah, orang isi absen itu, ketika dia tidak masuk kelas, orang isi absen itu alpa, begitulah contohnya. Untuk itu ditekankan dalam sini bagaimana orang keberanian untuk menghadapi dalam situasi itu. Untuk ketika orang sebagai remaja yang masih muda ini sama dengan Yosia ini di umur 8 tahun sudah dipercayai, orang juga mesti tetap kuat, tetap taat kepada perintah Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang sebagai anak muda tentu orang harus selalu bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, orang tetap eksis sebagai remaja yang kreatif. Orang harus mempertahankan orang jati diri, orang iman, kepercayaan, karena Tuhan akan ada selalu bersama-sama dengan orang. Untuk itu dalam bacaan ini, firman Tuhan ini, DP pesan dari firman ini bagaimana orang tetap, yang pertama itu orang tetap taat kepada Tuhan. Yang kedua, orang tetap menjaga orang keberanian hidup. Untuk bukan keberanian dalam hal-hal yang negatif, tapi orang melakukan keberanian dalam kehidupan yang benar, yang melakukan hal-hal yang positif. Itu dua yang harus orang tekankan sesuai dengan bacaan ini. Yosia tetap masih muda, tapi dia berani membongkar yang kejahatan, hal-hal yang tidak baik. Demikian firman Tuhan. Shalom.
Amin.